aplikasi MBKM ini. Nah, sekarang khusus spesifik untuk kampus pengajar, untuk pembuatan akunnya sebenarnya sama untuk semua kegiatan. Jadi rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu dosen ya, itu bisa mengakses tadi microsite tadi ya. Kemudian bisa klik daftar sekarang atau bisa juga langsung melalui menu login. Di situ ada juga link untuk melakukan pendaftaran. Nah, ketika klik daftar sekarang, maka tahap pertama adalah membuat akun. Akun ini satu akun ya untuk seluruh kegiatan yang ada di aplikasi MBKM. Jadi kalau udah punya akun sebelumnya, nggak perlu bikin akun lagi ya. Kalau memang pernah punya akun ya, itu sudah tidak perlu bikin. Nah, untuk daftar akun, informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama tentunya nama, kemudian tanggal lahir, ya, kemudian email. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanggal lahir ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Itu pastikan tanggal lahirnya memang sama dengan ya yang faktual dan yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ya, karena setelah kita mulai membuka registrasi, kami masih menemukan ada perguruan tinggi yang belum melaporkan tanggal lahirnya sama dengan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, di sini tadi kalau nggak salah ada juga operator PD Dikti di semua kampus. Nah, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memastikan bahwa tanggal lahir yang didaftarkan ini memang sama dengan tanggal lahir dari mahasiswa yang bersangkutan. Ya, karena masih menemukan hal tersebut. Kemudian email, nah dipastikan email ini aktif ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena komunikasi daripada aplikasi ini nanti akan dikirim melalui email yang didaftarkan ini. Kemudian yang berikutnya adalah registernya sebagai apa. Nah, ini juga jangan sampai salah ya, apakah sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai mitra dan sebagainya. Nah, untuk mahasiswa berarti pilih nanti sebagai mahasiswa, kemudian dicentang yang ini I'm not a robot, kemudian diklik saya telah menyetujui dan membaca dari syarat dan ketentuan. Nah, setelah rekan-rekan semua dan Bapak Ibu nanti mengisi form tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan email ya. Email tersebut akan berisi username, di mana yang akan menjadi username itu adalah alamat email tersebut, dan juga password yang di-generate oleh aplikasi ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Makanya kami harap dipastikan bahwa email ya yang digunakan itu email yang aktif, yang bisa mengirim dan bisa menerima email. Nah, setelah rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan email konfirmasi setelah tadi registrasi, Bapak Ibu tinggal klik di situ ada aktifkan akun. Ya, diklik di dalam email itu ada link yang title-nya aktifkan akun, kemudian diklik, maka akan menuju ke halaman seperti yang ada di dalam presentasi ini dengan tulisan bahwa akun sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu sudah bisa login ya menggunakan informasi yang ada di dalam email tersebut. Nah, jadi ini cukup krusial ya Bapak Ibu untuk melakukan registrasi, pastikan email dan tanggal lahirnya benar. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah klaim data. Jadi setelah rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian login ya menggunakan email dan password. Nah, kemudian proses berikutnya adalah klaim data. Nah, klaim data ini bertujuan ya untuk memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan registrasi adalah benar mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti dan benar orangnya si A. Ya, ini kalau kita analogikan kayak telepon gitu ya Bapak Ibu, kalau yang pernah transaksi banking itu biasanya kita mencocokkan informasi diri dulu ya. Nah, itu sebenarnya kan untuk memastikan autentikasi daripada user. Nah, di sini data-data yang dimasukkan adalah perguruan tinggi. Ya, saya kira ini nggak mungkin salah ya, sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Yang kedua, nanti tinggal dipilih program studinya. Nah, ini juga nggak boleh salah ya.
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pastikan bahwa program studi yang tercatat itu sama sesuai dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Karena kami juga pernah menemukan ya ada mahasiswa yang didaftarkan di program studi yang tidak sesuai dengan yang dia belajar ya. Nah, ini mohon teman-teman operator juga memastikan. Yang kedua adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Yang ketiga adalah NIK, nomor induk kependudukan, dan yang berikutnya adalah tanggal lahir. Nah, inilah parameter-parameter yang akan kita cek di PDDikti apakah sama ya. Kalau sama maka proses berikutnya akan muncul informasi pribadi ya yang ditarik dari PDDikti sesuai dengan data yang ada di PDDikti. Kalau sudah benar, maka mahasiswa tinggal klik klaim data. Ya, artinya user mahasiswanya sudah sesuai dengan di PDDikti. Setelah klik klaim data, maka mahasiswa akan masuk ke dalam dashboard. Ya. Setelah masuk di dalam dashboard, ada satu hal yang perlu dilakukan lagi sebelum melakukan registrasi di program Kampus Mengajar ini, yaitu melakukan update profil. Nah, update profil ini, ya, ini melengkapi semua informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam aplikasi, baik domisili dan lain sebagainya, karena informasi ini dibutuhkan nanti untuk melakukan pemetaan sekolah tempat rekan-rekan mahasiswa mengajar. Setelah update informasi data pribadi, nah akan kembali ke dashboard. Nah, rekan-rekan mahasiswa untuk mulai mendaftar itu tinggal memilih di paling bawah itu ada mengajar di sekolah, ya. Setelah diklik mengajar di sekolah, maka di sini akan muncul kegiatan yang sedang dibuka, yaitu Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Nah, ini tinggal diklik aja title Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021-nya. Nah, maka rekan-rekan sekalian itu diminta untuk melakukan beberapa pengisian data untuk bisa mendaftar. Antara lain pilihan prodi, kemudian IPK, ya, kemudian mengunggah transkrip nilai, surat rekomendasi dosen, sertifikat pengalaman mengajar. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa juga diminta untuk memilih 3 pilihan sekolah dasar tempat nantinya akan ditugaskan, ya. Jadi pilihan-pilihan ini nanti ada sesuai seleksi akan dipilih yang terbaik, ya, dari 3 yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Nah, pilihan-pilihan SD ini sudah kita dekatkan dengan domisili sesuai dengan parameter domisili yang sudah diisi tadi ketika kita melakukan update profile. Nah, untuk file-file yang di-upload itu pastikan semua tipenya itu adalah PDF, ya. Jadi kalau ada sertifikatnya banyak itu dijadiin satu, ya, dalam satu file PDF. Dan pastikan ukurannya tidak lebih dari tidak lebih dari 2 megabyte. Nah, kemudian setelah semua diunggah, SD-nya dipilih, pastikan juga mencentang, ya, semua persyaratan yang ditentukan, mulai saya bersedia ditempatkan, jika menerima beasiswa tidak akan menerima pendanaan dan seterusnya. Kalau semua dicentang, maka tinggal diklik, ya, kirim sekarang. Maka kalau sudah ada tandanya hijau seperti ini, terima kasih sudah mendaftar di program kegiatan, maka rekan-rekan sekalian itu bisa kembali ke dashboard dan klik menu kegiatan mahasiswa. Ya, begitu diklik menu kegiatan mahasiswa, maka akan muncul ini nanti aktivitas-aktivitas yang kita daftar. Ya, nah, untuk Kampus Mengajar